제 가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Indah karena sudah memberikan waktu luangnya untuk diwawancarai oleh saya. Nah, seperti yang saya tahu, Mbak Indah ini adalah seorang mahasiswi pendidikan kimia dari tahun angkatan 2022. Selain mahasiswa, Mbak Indah juga merupakan santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Aryan Baitul Hamdi. Nah, apa sih alasan Anda memilih berkuliah sambil mondok ini? Oke, jadi begini Mbak, sebelumnya tuh ketika saya di semester 1 dan juga semester 2 saya belum mondok. Nah, saya itu mulai mondok itu di semester 3 dengan alasan ya karena kita tahu bahwa dunia saat ini, pergaulan saat ini tuh sudah diambang batas kan ya, sudah pergaulan sudah bebas, banyak perzinaan. Nah, saya tidak ingin saya itu terjerumus di salah satunya itu dari kejelekan-kejelekan dunia itu. Nah, saya berniat untuk mondok itu ya karena motivasinya itu tadi agar bisa selamat di dunia dan juga di akhirat kelak. Jadi seperti itu Mbak. Untuk menjaga pergaulan juga. Baik. Nah, pernahkah sih Mbak Indah ini merasa menyesal karena pernah memilih kuliah sambil mondok ini, kayak menyesal, oh kenapa sih aku harus kuliah sambil mondok, karena menambah kesibukan gitu. Oke, kalau itu terkadang memang saya bisa merasa bosan atau kesal ataupun capek sekali ya Mbak. Soalnya kan udah kuliah nih dari pagi sampai sore, terus nanti malamnya ada mondok lagi, ada acara asrama lagi, terus nanti subuhnya juga ada acara asrama lagi. Itu terkadang saya juga merasa capek, merasa kesal, kayak merasa bosan, kayak pengen menyerah gitu kan. Tapi balik lagi ke motivasi awal tadi bahwa ya saya itu bisa paham di dunia dengan berkuliah dan juga saya bisa paham akhirat yaitu dengan salah satunya mondok. Jadi balik lagi ke komitmen awal, ke motivasi awal kalau ketika saya itu merasa bosan. Jadi ya udah dijalanin aja, nanti juga akhirnya bakalan selesai gitu. Baik. Berarti kayak dijalani dulu aja gitu ya? Iya, ngalir dulu aja. Seperti yang Mbak Indah sampaikan tadi, kalau baru ikut mondok itu di semester 3 ya? Iya. Nah, adakah perbedaan motivasi belajar sebelum dan sesudah ikut mondok ini? Kalau motivasi belajar saya nggak ada perubahan sih Mbak, tetap sama. Ya kan saya sebagai anak udah dibiayain ya kan. Itu ya motivasi belajarnya ya untuk orang tua, dan selain itu juga untuk masa depan saya ke depannya. Jadi kalau untuk motivasi belajar tetap sih Mbak. Di PPM ini atau Pondok Pesantren Mahasiswa ini Anda tinggalnya di pondoknya atau luar pondok ya? Apa emang diharuskan untuk tinggal di pondok gitu? Kalau itu sebenarnya karena kan ini di Jogja, tanah juga mahal. Jadi tuh asramanya tuh orangnya tuh banyak Mbak. Lebih dari 300 orang yang menjadi santri gitu kan, santri-santriwati. Nah, karena tempatnya terbatas, jadi yang wajib untuk tinggal di asrama itu para laki-lakinya. Tapi ada juga asrama perempuannya, jadi asramanya itu dipisah. Nah, tapi kalau yang asrama perempuannya itu tempatnya terbatas. Jadi kalau yang ada yang ngekos juga, jadi nggak semuanya itu tinggal di asrama. Nah, saya di Jogja ini kan tinggal bersama uti saya. Uti saya tuh juga nggak terlalu jauh dari asrama dan juga UNJ-nya, cuman sekitar 10 menitan. Jadi saya tinggalnya tuh di rumah uti saya, nggak di pondoknya. Jadi saya pulang pergi setiap malam sama subuh kayak gitu. Masya Allah sekali ya perjuangannya. Jadi pengajian di pondok itu setiap malam, setiap hari, setiap subuh atau bagaimana ya? Kalau itu ada jadwalnya tersendiri sih Mbak. Jadi misal ada jadwal tetap bahwa ada asrama full 1 minggu, 2 minggu. Itu ketika di akhir bulan. Terus kalau Ramadan itu full 1 bulan itu asrama terus.
dimulai dari sore sampai malam jam setengah 10. Kalau sehari-harian kalau nggak asrama itu paling cuman malam jam setengah 8 sampai setengah 10, sama subuh itu jam 5 sampai jam 6. Wow, sangat luar biasa ya. Kalau dari peran pengurus sendiri, kalau dari peran pengurus sendiri, semisal nih Mbak Indah ada bentrok jadwal dengan jadwal kuliah dengan agenda dari pondok. Nah, peran pengurus sendiri itu bagaimana? Kalau dari pengurus pondok sendiri maksudnya Mbak, pengurus Iya, di sini ya? pengurus pondok. Oke, kalau dari pengurus pondok, kalau itu memang urgent dan kita nggak bisa ninggal ya kita izin, boleh nanti diizinin pakai surat izin kayak gitu. Yang penting tuh izin nggak alfa kayak gitu. Berarti pengurus memberikan kelonggaran ya kepada mahasiswanya gitu. Ya. Iya, tapi kalau ini tadi balik lagi kalau acaranya itu benar-benar urgent dan kita nggak bisa ninggal kayak gitu. Kayak misal kuliah, kan biasanya kalau kuliah itu kan nggak setiap ini kan ya Mbak. Malam-malam pun pasti juga ada karena ada ganti kuliah Ganti jam kan. kuliah. Iya, kayak gitu. Jadi itu bisa izin dulu, nggak ikut asrama. Baik. Kalau semisal nih, pernahkah sih Anda merasa udah sangat stres sekali dengan kesibukan di pondok maupun di kuliah? Bagaimana sih cara Anda mengatasi permasalahan itu tadi, dan bagaimana cara Anda dalam membagi waktu antara pondok dengan perkuliahan? Oke, untuk stres sendiri saya gimana ya Mbak? Ya ngalir aja sih ya, stres pastinya, tapi ya udah balik lagi ke komitmen awal, ke motivasi awal. Ya ini sudah saya jalani sampai segini, masa saya mau berhenti, kan gak mungkin. Kayak udah setengah jalan kan saya di asrama juga, bentar lagi juga mau lulus. Terus kalau stres ya udah dihibur, mungkin bisa scroll IG bentar atau mungkin jalan-jalan jajan seperti itu biasanya saya Mbak. Kalau manajemen waktu kan waktu kuliah sama waktu asrama itu kan udah beda ya. Ya udah kalau waktunya kuliah ya saya kuliah, kalau waktunya asrama ya saya asrama, kecuali kalau memang ini tadi yang bentrok ketika harusnya acara asrama tapi ada kuliah pengganti, ya saya minta izin untuk nggak masuk asrama. Nanti untuk materi yang sudah disampaikan di waktu itu ya saya minta saya minta teman saya untuk menyampaikan ulang kepada saya seperti itu. Jadi saya nggak akan ketinggalan materi di asrama tersebut. Jadi Anda menentukannya dari skala prioritas yang mana dulu gitu ya? Iya. Baik. Menurut Anda, apakah di kehidupan PPM itu menghambat atau mendukung dalam capaian prestasi akademik Anda? Kalau sejauh ini insya Allah mendukung ya Mbak, karena saya juga sempat membandingkan antara di semester 1, 2, dan juga di semester 3 ke atas. Itu kayak prestasinya itu lebih banyak yang di semester 3 ke atas. IPK saya juga insya Allah lebih tinggi daripada yang semester 1 sama 2. Seperti itu. Jadi kayak udah dapat kebarokahan dari Allah gitu. Masya Allah. Ya, adakah sebagai penutup nih saran Anda pada mahasiswa lain yang masih mempertimbangkan untuk berkuliah sambil mondok? Bagaimana? Kalau itu yang pertama itu niat dulu sih Mbak. Niatnya dilurusin dulu. Sebenarnya niat awal kalian itu mau mondok sama kuliah barengan itu apa? Apa sih ya goals yang mau kalian capai? Nah itu nanti biasanya ketika kalian suntuk, ketika kalian stres, itu bisa menjadi motivasi kalian untuk bangkit lagi kayak gitu. Jadi kalau mau menyelami sebuah kegiatan atau apapun itu, cari dulu goals apa yang kalian inginkan atau goals apa yang kalian capai. Jadi kalau ketika ada distract apapun, itu kalian bisa mengatasinya dengan yaitu tadi mengingat goals yang ingin kalian capai. Jadi goals atau cita-cita itu harus tinggi. Karena ya agar ketika kita dapat distract, kita tahu wah cita-cita saya tinggi nih. Jadi usahanya juga harus keras kayak gitu. Jadi kesimpulan dari wawancara kita kali ini bahwasannya kehidupan di pondok pesantren mahasiswa ini tidak menghambat, tapi malah memberikan dukungan, motivasi penuh ya Mbak. Ya seperti kayak
temen pondoknya yang berprestasi itu malah menekan Anda untuk berprestasi lebih lagi gitu ya Iya Mbak? benar. Jadi teman-teman pondok saya itu juga ada yang kayak ngikut PKM gitu kan. Nah jadi kita kayak bertukar ide gitu kan, lebih deket sama mereka. Terus apalagi kalau asrama kan setiap hari ketemu juga kan. Jadi bisa bertukar ide kayak gitu. Terus teman-teman saya di pondok itu juga banyak-banyak yang berprestasi, kayak sudah banyak lah seperti itu. Jadi buat motivasi juga bagi saya, oh teman saya ternyata dia walaupun dia mondok kuliah tapi prestasinya juga banyak, setiap bulan kayak bisa ngeluarin beberapa piagam kayak gitu. Makanya jadi saya juga kayak termotivasi, kayak terpacu untuk bisa bersaing dengan dia. Maksudnya bukan bersaing ya, apa ya, bisa memadai gitu, menyetarakan gitu. Sangat luar biasa ya, padahal kan Mbak Indah ini kan pendidikan kimia yang pastinya banyak praktikum-praktikum, udah banyak praktikum pastinya banyak laprak-laprak ya Mbak yang menunggu, tapi masih menyempatkan untuk ikut berpartisipasi dalam kuliah sambil mondok ini. Baik, atas kesempatan yang Mbak Indah berikan, saya ucapkan sangat terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak, sukses selalu nggih. Sekian dari saya, terima kasih. Bye.